friends, welcome to Fun Science. Tapi mereka hebat loh bisa tahu semua jawabannya. Kalau menurut aku tetap yang ini sih. Yang air hangat ya. Iya. Coba ya kita celupin kan. Fun Science. Bentar ya Brenda, aku nanggung nih. Oke. Tapi kok tangan kamu hitam-hitam gitu sih? Hitam gimana? Coba lihat deh. Iya, bocor. Ini gimana dong? Gak apa-apa, tenang. Aku punya sesuatu. Tada, aku punya tisu. Oh iya, makasih ya. Bersih deh. Oh ya, kan hari ini kita bakalan eksperimen sama tinta nih. Kamu mau nggak? Eksperimen pakai tinta. Emang bisa? Bisa. Sebelumnya kita sapa friends dulu Oh, dong. iya. Halo friends. Welcome to Fun Science. Bersama aku Brenda. Dan aku Leandra. Sebelum itu, kita harus tanya dulu nih tentang percobaan ini kepada friends. Percobaan apa tuh? Tentang tinta. Yuk kita simak. Di depan kamu itu ada gelas sama air dan juga ada tinta di situ, tinta spidol. Nah, di situ yang kanan kamu itu adalah air hangat, yang kiri kamu adalah air biasa, air suhu ruang. Menurut kamu, kalau misalnya kamu tetesin tintanya ke air, yang mana yang akan lebih melarut dulu? Air hangat? Menurut aku sih yang bagian air hangat melarut duluan. Air biasa sih kak. Air biasa. Iya. Boleh coba silakan. Coba ya. Beda ya. Kalau menurut aku tetap yang ini sih. Yang air hangat ya. Iya. Oke, menurut kamu kenapa? Karena air panas itu kan biasanya lebih ngelelehin sesuatu. Ini kan tintanya itu kan kental. Nah air hangat itu jadi bikin dia jadi lebih cepat terlarut. Nah itu dia pertanyaannya buat friends. Wah, tapi mereka hebat loh bisa tahu semua jawabannya. Betul banget nih. Oh ya, kan mereka udah coba. Kita juga harus coba dong. Boleh. Oke, pertama-tama kita harus masukin tuh tinta. Tintanya ya? Iya. Berapa tetes nih? 5 aja, nggak apa-apa. Pertama-tama kita masukin ke yang Dua. dinginnya. 3, 4, 4, 5. 5. Tuh. Ini Dua, yang air 3, biasa. 4. Cukup keras ya. Iya. 5. Tuh. Sekarang yang air 2, panas. 3, 4, 5. 5. Oke. Yuk kita lihat sama-sama, friends. Wah, ternyata yang air panas itu lebih cepat tercampur ya. Tahu nggak ini kayak apa? Kayak apa? Kayak teh. Hah, emang iya? Yuk kita lihat. Ini tehnya nih. Coba ya kita celupin kan. Oke. Tuh. Lihat deh. Oh Tuh. iya bener. Ini Keren pakai air kan? panas kan? Iya betul. Sama kayak yang ini. Oh. Tahu nggak ini kenapa bisa terjadi? Pasti karena air panasnya sih kalau menurut aku. Ini terjadi karena peristiwa difusi. Kamu tahu nggak itu apaan? Hah? Peristiwa difusi? Apaan tuh? Tanya Prof yuk. Oke deh. Prof, Jelasin dong. Halo friends, percobaan tadi berkaitan dengan peristiwa difusi, yakni perpindahan partikel terlarut dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke rendah, baik melalui membran maupun tidak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi proses difusi, yakni ukuran partikel, suhu, konsentrasi zat, wujud materi, ketebalan membran, luas, dan jarak. Dalam percobaan tadi, suhu merupakan salah satu faktornya. Semakin tinggi suhu larutan, laju difusi juga semakin cepat. Hal itu karena partikel akan mendapat energi yang lebih besar untuk bergerak ketika suhu semakin tinggi. Ini membuat kecepatan difusi semakin besar. Ruang yang lebih besar di antara partikel-partikel yang ada membuat mereka lebih mudah menekan satu sama lain. Itulah mengapa kita melihat larutan tinta dan teh yang lebih cepat tercampur dalam air yang lebih panas. Oh begitu ya Prof, aku jadi ngerti deh sekarang. aku juga jadi ngerti nih apa itu difusi. Thanks ya Prof. Thank you Prof. Oh ya, abis ini aku masih mau ngajak kamu buat eksperimen lagi. Eksperimen apa lagi? Masih sama masih air, masih tinta juga. Wah, boleh tuh kayaknya.
Yuk. Friends, mungkin kita sudah tahu kalau tinta merupakan cairan yang biasa dipakai untuk menulis, menggambar, mencetak, atau memberi tanda. Namun tahukah kalian kalau tinta sudah digunakan sejak tahun 2500 sebelum Masehi oleh orang Mesir dan Tiongkok untuk keperluan menulis atau menggambar? Bahkan tinta pada awalnya juga digunakan untuk menghitamkan permukaan yang timbul dari sebuah gambar dan tulisan di batu. Bahan-bahannya pun dibuat dari bahan alami seperti abu, air, minyak, dan gelatin. Kata tinta berasal dari bahasa Latin yang berarti air berwarna. Tinta dengan pena pun hingga kini dianggap sebagai salah satu penemuan terbaik yang pernah ada. Bukan hanya pulpen, saat ini tinta telah digunakan dalam berbagai jenis produk seperti spidol hingga tinta printer. Tinta dibuat dari bahan kimia tertentu yang menghasilkan berbagai macam warna. Memang, biasanya kita menulis atau mencetak menggunakan tinta hitam saja, tetapi tinta dapat memiliki warna lain loh. Tinta juga dapat disesuaikan dengan bahan atau media tulisnya. Bisa kain, kertas, daun, hingga kaca. Nah, Brenda, kamu tahu nggak sih bahwa ada daun yang bisa jalan-jalan sendiri? Hah? Daun jalan-jalan sendiri? Kan daun itu di pohon, mana bisa dia jalan kecuali ketip angin, itu pun terbang. Kamu tahu nggak sih bahwa yang kita akan lihat ini adalah daun yang bisa jalan kayak di kapal gitu loh? Hah, gimana sih maksudnya? Aku nggak ngerti. Bentar. Jelasin dong, aku nggak ngerti nih. Daripada kamu penasaran, dengan kita lihat video satu ini dulu deh. Oke deh, yuk. Itu dia videonya. Wah, keren ya, daunnya bisa gerak gitu kayak apa yang kamu bilang. Ini tuh bahannya cuma tinta loh. Hah, serius? Coba. Oke, yuk kita buktiin. Jadi aku udah siapin pulpen, gunting, sama lighter. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu, kita ambil tintanya karena kita cuma perlu tintanya. Oke. Habis itu gunting dulu. Nah, habis itu kita nyalain. Bisa nggak? Bisa dong. Wih, keren kayak ledakan tinta gitu di air. Nah, itulah yang membuat daunnya jalan. Oh gitu ya, jadi ngerti sekarang. Oh iya, by the way, Profesor Sains mau kasih kita pertanyaan loh. Wah, boleh tuh. Prof, pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika tinta diteteskan ke dalam air? A. Partikel tinta masuk ke dalam air dan membuatnya tidak berwarna. B. Partikel tinta bergerak menjadi gumpalan air. C. Partikel tinta bergerak perlahan dan tercampur dengan seluruh bagian air. Kalau menurut aku sih jawabannya C ya. Sama. Kayak dia kan karena dia bercampur gitu, pasti bakar pakai lighter gitu. Ya, aku juga berpikirnya sih gitu ya. Kalau misalnya A kan itu kan masih ada warna-warnanya tadi yang kita lihat. Dan menurutku sih itu bukan jadi gumpalan gitu. Jadi apa nih Prof jawabannya? Yang benar adalah C. Partikel tinta bergerak perlahan dan tercampur dengan seluruh bagian air. Wih, aku juga benar. Oke, nah Prof, tapi aku masih mau nanya nih, kalau penjelasan tentang tinta meledak itu gimana ya? Nah, itu juga berkaitan dengan peristiwa difusi loh friends. Begini penjelasannya. Tinta pulpen yang dipanaskan dapat terlihat meledak di dalam air karena langsung tersebar dalam waktu singkat. Di situ tinta berdifusi dalam air karena gerakan acak dari molekul air dan tinta. Ada proses penyebaran molekul dari tempat dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke tempat dengan konsentrasi rendah. Laju pergerakan ini sebanding dengan koefisien difusi tinta dalam air. Hal ini membuat tinta dapat menyebar di atas air dan bercampur dengan air. Selain itu,
ada perbedaan tegangan permukaan tinta dan air, yakni tegangan permukaan tinta lebih kecil daripada air. Ini akan membuat tinta melebar di permukaan air. Oh begitu ya Prof, jadi paham nih, thanks ya Prof. Brenda, sekarang aku mau nanya nih, kamu suka nggak sih mainan stempel? Suka banget lah, dulu tuh kalau SD itu aku harus dapetin nilai 100 biar dapet stempel, terus dikumpulin deh. Wah, dapat berapa tuh? Pernah sih sampai kekumpul 10-nya kali 2, jadi 2 hadiah. Wih, keren banget. Yuk kita bikinin. Oke deh, yuk. Brenda, sini dong. Oi. Wah, udah jadi tuh. Pasti dong, seru kan hari ini kita bikin stempel. Wah, keren. Coba. Oke, jadi set. Kamu boleh coba juga deh. Dah. Wah, keren kan? Ya, keren juga sih, boleh Tuh, banget. lihat deh. Tada, stempel kita berdua. Cuman kurang gambar aja sih sebenarnya. Iya betul, ntar kita bisa bikin lagi. Oh ya, nih stempel buat kamu, buat nambahin koleksi deh. Udah nggak pakai kali, tapi nggak apa-apa deh. Thank you ya. Iya, jangan lupa saksikan terus Fun Science. Bersama aku Brenda. Dan aku Leandra, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.